Assalamualaikum, kembali lagi belajar IPS itu seru dengan saya Ibu Dewi Yulianti. Kali ini kita akan mempelajari mengenai masa praaksara. Adapun materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah pengertian praaksara, pembagian secara geologis dan kebudayaan, serta manusia praaksara. Praaksara adalah sebuah periode sejarah di mana manusia belum mengenal tulisan atau disebut nirleka. Berikut adalah pembagian masa praaksara berdasarkan geologis. Diperhatikan ya. Tahapan pertama ini adalah masa Arkaikum yang berlangsung sekitar 545 sampai 45 juta tahun yang lalu, di mana kondisi bumi ini masih sangat panas. Tentunya belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua adalah Paleozoikum yang berlangsung sekitar 340 juta tahun. Di sini mulai ada diperkirakan makhluk-makhluk yang bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri dan sejenis amfibi loh. Berikutnya dikenal juga sebagai masa dinosaurus atau Mesozoikum, di mana ditandai dengan hewan-hewan reptil bertubuh besar. Nah, disinilah reptil mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya adalah zaman Neozoikum yang mana berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini pula dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman Mesozoikum juga dibagi menjadi zaman Pleistosen atau zaman Diluvium dan zaman Holosen. Nah, diperkirakan manusia modern ada pada zaman Holosen yang mana berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Wah, ini cikal bakal nenek moyang kita. Berikutnya, pembagian praaksara berdasarkan kebudayaan. Perhatikan tabel berikut di mana kita memiliki zaman batu dan zaman logam. Zaman batu pun terbagi kembali menjadi 4 zaman dan zaman logam pun terbagi menjadi 3 zaman. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas zaman batu terlebih dahulu. Yang pertama adalah masa Paleolitikum, yang mana masa ini memiliki ciri masa untuk mengumpulkan makanan. Mereka di sini masih sangat tergantung terhadap alam sehingga kehidupannya nomaden atau berpindah-pindah. Dan tentunya manusia zaman ini belum mengetahui bagaimana caranya untuk bercocok tanam. Manusia zaman ini memberikan warisan seperti chopper, flux, dan senjata tulang yang digunakan untuk peralatan bertahan hidup ataupun untuk mengumpulkan makanan. Coba kalian eksplor lebih jauh mengenai peninggalan zaman tersebut ya. Selanjutnya adalah masa Mesolitikum, di mana ada sedikit perubahan di zaman ini. Alat peralatannya sudah mulai diasah dan walaupun masih berpindah-pindah mereka mulai menetap. Tetapi masih tergantung terhadap alam dengan cara apa? Mengumpulkan makanan atau dikenal dengan istilah food gathering. Meninggalkan 2 bukti diantaranya, yaitu adanya Keukenmodinger atau timbunan sampah dapur serta api sosros yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia pada zaman Mesolitikum. Lihat dari gambarannya, mereka ini sudah mulai menetap dan memiliki dapur tersendiri. Makanya disebut Keukenmodinger. Ayo coba kalian cari tahu lagi apa saja yang mereka tinggalkan pada zaman ini. Masa berikutnya adalah Neolitikum, yang mana manusia zaman ini sudah hidup menetap karena mereka sudah bisa mengolah makanan atau bercocok tanam walaupun dalam artian sederhana. Alat-alat yang digunakan pun sudah diperhalus loh. Berikut benda-benda hasil peninggalan mereka.
Selanjutnya adalah zaman Megalitikum, yang mana kemampuan manusia zaman ini sudah mengenal sistem pembagian kerja dan mengenal istilah pemimpin atau kepala suku. Peralatannya pun juga digunakan untuk kebutuhan perdagangan karena mereka sudah mulai juga beralih pada peralatan logam. Mereka sudah bisa bercocok tanam pada tingkatan yang lebih modern dan sudah mengenal norma yang berlaku. Berikutnya adalah peninggalan pada zaman Megalitikum, diantaranya ada dolmen yang merupakan meja tempat sesajen atau persembahan kepada roh nenek moyang. Ada juga menhir yang merupakan tugu yang biasanya diletakkan di atas tanah. Ada apa lagi? Coba cari tahu sendiri ya. Berikutnya ada 8 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, dari manusia paling tua hingga dalam tanda kutip manusia yang paling modern. Kebanyakan manusia purba tersebut ditemukan di Pulau Jawa. Nah, kita bahas satu persatu ya, jenisnya apa saja. Manusia yang pertama adalah dari jenis Meganthropus paleojavanicus, atau dikenal juga sebagai manusia besar tertua dari Jawa, yang mana mereka memiliki ciri adanya tonjolan kepala yang tajam ke belakang, rahang tegap dan bergeraham besar, tingginya itu mencapai 2,5 meter. Wah, tinggi sekali. Lalu ada tulang pipi yang tebal serta tidak memiliki dagu. Selanjutnya adalah jenis Pithecanthropus mojocertensis dan Pithecanthropus erectus. Kedua jenis ini disebut juga manusia dari Mojokerto dan manusia kera berbadan tegak, karena dari segi cirinya itu hampir menyerupai seperti kera. Jenis Pithecanthropus lainnya adalah Pithecanthropus soloensis, yang mana disebut sebagai manusia kera berbadan tegak dari Solo, yang mana sama-sama diketemukan di Pulau Jawa, tepatnya di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Jenis berikutnya adalah jenis Homo, yang mana kita menemukan Homo mojacensis dan Homo floresiensis. Manusia ini dikenal juga dengan manusia hobbit. Kenapa? Karena ternyata tinggi badannya itu hanya mencapai 1 meter saja. Homo berikutnya adalah Homo soliensis, yang merupakan manusia dari Solo. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens, yang mana berarti manusia cerdas atau bijaksana. Kedua jenis tersebut merupakan jenis manusia modern yang menyerupai manusia saat ini. Wah, setiap manusia dengan jenisnya memiliki ciri khas tersendiri ternyata ya. Selanjutnya kita akan berlatih ya. Silahkan rekan-rekan mengklik link yang ada di dalam kolom deskripsi. Kalian akan diarahkan ke laman untuk melakukan permainan yang mengasah pemahaman kalian mengenai materi kali ini. Silahkan baca petunjuknya dan selamat senang-senang. Jangan lupa kalian screenshot hasil dari permainan kalian tersebut dan dikumpulkan ke kantong tugas guru kalian masing-masing ya. Berikut ini linknya. Nah rekan-rekan, demikianlah materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan belajar dengan menyenangkan. Ikuti terus materi selanjutnya di channel Belajar IPS itu Seru. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.